Selamat datang di channel Guru Bahasa, channel pendidikan dan edukasi. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai teks drama, khususnya mengenai drama-drama dalam kehidupan. Nah, hari ini kita akan lebih mengenal mengenai teks drama dari segi pengertian, karakteristik, istilah-istilah dalam teks drama, dan unsur-unsur teks drama. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian teks drama. Pengertian teks drama adalah sebagai berikut. Drama merupakan genre atau jenis karya sastra yang menggambarkan kehidupan manusia dengan gerak. Drama menggambarkan realita kehidupan, watak, serta tingkah laku manusia melalui peran dan dialog yang dipentaskan. Kisah dan cerita dalam drama memuat konflik dan emosi yang secara khusus ditujukan untuk pementasan teater. Naskah drama dibuat sedemikian rupa sehingga nantinya dapat dipentaskan untuk dapat dinikmati oleh penonton. Drama memerlukan kualitas komunikasi, situasi, dan aksi. Kualitas tersebut dapat dilihat dari bagaimana sebuah konflik atau masalah dapat disajikan secara utuh pada sebuah pementasan drama. Nah, selanjutnya kita akan berbicara mengenai karakteristik. Karakteristik drama adalah sebagai berikut. Pertama, semua kisah dalam cerita drama digambarkan dalam bentuk dialog, baik dialog antar tokoh maupun dialog tokoh dengan dirinya sendiri atau yang biasa disebut dengan monolog. Kedua, drama wajib mempunyai tokoh atau karakter yang diperankan oleh manusia, wayang, serta boneka. Dalam drama, wajib ada konflik atau ketegangan yang menjadi inti dari cerita drama. Yang keempat, durasi waktu pementasan drama bisa berlangsung selama sekitar 1-3 jam atau bergantung pada drama itu sendiri. Yang kelima, pementasan drama umumnya dilakukan di atas panggung yang sudah dilengkapi beberapa perlengkapan serta peralatan guna menghidupkan suasana. Yang keenam, pertunjukan drama selalu dilakukan di hadapan penonton karena drama itu dibuat sebagai sarana hiburan. Nah, berikutnya adalah istilah-istilah dalam drama. Istilah-istilah dalam drama adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada istilah sandiwara. Istilah sandiwara diciptakan oleh Mangkunegara VII, berasal dari bahasa Jawa sandi yang berarti rahasia dan warah yang berarti pengajaran. Oleh Ki Hajar Dewantara, istilah sandiwara diartikan sebagai pengajaran yang dilakukan dengan perlambang atau tidak secara langsung. Secara umum, istilah sandiwara dalam bahasa Indonesia diartikan sama dengan drama. Kisah sandiwara ini bersifat percintaan, komedi, horor, tragedi, atau kisah roman sejarah. Istilah berikutnya adalah lakon. Istilah lakon dapat diartikan sebuah cerita yang akan disajikan dalam pagelaran. Lakon itu dapat merujuk pada suatu judul cerita yang dipentaskan, misalnya Gatot Kaca Lahir, Pandu Swargo, Kresna Duta, Brubuh Ngalengka, dan lain sebagainya. Sedangkan lakon dalam pengertian anak-anak muda dapat diartikan sebagai tokoh atau peran utama, misalnya dalam suatu judul film yang diputar di televisi.
Lakon dapat pula memiliki beberapa arti, di antaranya arti yang pertama, cerita yang dimainkan dalam drama, wayang, atau film. Kedua, karangan yang berupa cerita sandiwara. Dan yang ketiga, perbuatan atau kejadian atau peristiwa. Berikutnya, ada tonil. Istilah tonil atau tonel, sebagaimana telah disebutkan, tidak lain adalah sandiwara atau pertunjukan atau teater di zaman pendukung Belanda, tepatnya pada tahun-tahun terakhir penjajahan Belanda, ketika muncul sebuah rombongan sandiwara bernama Dardanella. Berikutnya, tableau. Tableau merupakan drama yang menampilkan kisah dengan sikap dan posisi pemain dibantu pecerita. Tableau adalah sebuah bentuk dari drama yang mengutamakan gerak. Pada bagian ini, pemain tidak akan melakukan komunikasi, melainkan hanya melakukan beragam gerakan. Pemain tableau tidak berdialog. Istilah berikutnya adalah sendratari. Sendratari merupakan kepanjangan dari seni drama dan tari. Sendratari berarti pertunjukan serangkaian tari-tarian yang dilakukan oleh sekelompok orang penari dan mengisahkan suatu cerita tanpa menggunakan percakapan. Sendratari biasanya diiringi oleh musik, terutama musik gamelan. Selain itu, dalam pertunjukan sendratari terdapat dalang yang berperan sebagai pengisi suara para pemain dan sinden yang berperan sebagai pembawa lagu. Lakon sendratari yang biasa dibawakan adalah cerita Ramayana. Selanjutnya, kita akan membahas unsur-unsur drama dari segi unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kita akan bahas secara umum terlebih dahulu, baru kemudian kita akan khusus kepada unsur intrinsik dan ekstrinsik yang berkaitan dengan drama. Pertama, kita akan bahas mengenai unsur intrinsik dari drama. Unsur intrinsik adalah unsur pembentuk karya dari dalam. Dalam teks drama, suatu karya biasanya dinilai dari unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam karya tersebut. Unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam drama diantaranya, yang pertama ada tema, merupakan ide pokok atau inti cerita. Yang kedua ada tokoh, yaitu pemeran dalam cerita, yang terdiri atas tokoh protagonis, tokoh baik, antagonis, tokoh jahat, tritagonis, tokoh penengah, dan figuran, tokoh pendukung atau pembantu. Kemudian ada penokohan, yaitu sifat atau karakter atau watak yang dimiliki oleh tokoh. Kemudian ada latar yang menunjukkan tempat, waktu, dan suasana dalam cerita. Berikutnya ada alur, yaitu jalannya cerita. Bisa berupa alur maju, menceritakan masa kini ke masa depan, alur mundur, menceritakan masa kini ke masa lalu atau flashback, ataupun alur campuran, gabungan dari alur maju dan alur mundur. Berikutnya ada sudut pandang, merupakan gaya pengarang dalam bercerita. Bisa berupa sudut pandang orang pertama menggunakan kata aku atau saya, dan sudut pandang orang ketiga menggunakan nama tokoh. Yang terakhir ada amanat. Amanat merupakan pesan yang disampaikan oleh pengarang.
bisa berupa amanat tersurat yang disisipkan oleh pengarang dalam cerita dan amanat tersirat yang ditemukan sendiri oleh si pembaca atau penonton. Berikutnya adalah unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur pembentuk karya dari luar. Dalam teks drama, suatu karya biasanya dinilai dari unsur-unsur ekstrinsik yang ada di luar karya tersebut. Walaupun berada di luar karya, namun unsur ekstrinsik masih berkaitan dengan drama. Unsur-unsur ekstrinsik yang terdapat dalam teks drama diantaranya: pertama, latar belakang pengarang, yaitu profil atau identitas dari pengarang. Yang kedua, nilai-nilai karya yang bisa meliputi nilai agama, sosial, moral, politik, ekonomi, adat istiadat, dan sebagainya. Yang ketiga, penggunaan bahasa. Dan yang keempat, sarana pementasan seperti panggung, kostum, tata suara, dan pencahayaan. Nah, selanjutnya kita akan lebih khusus membahas mengenai unsur-unsur dari drama. Yang pertama ada alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan jalan cerita. Alur drama mencakup bagian-bagian: pertama, pengenalan cerita; kedua, konflik awal; ketiga, perkembangan konflik; dan yang keempat, penyelesaian. Berikutnya ada tokoh dan penokohan. Penokohan merupakan cara pengarang di dalam menggambarkan karakter tokoh. Dalam pementasan drama, tokoh mempunyai posisi yang penting. Tokohlah yang mengaktualisasi naskah drama di atas pentas. Tokoh yang didukung oleh latar peristiwa dan aspek-aspek lainnya akan menampilkan cerita dan pesan-pesan yang ingin disampaikan. Nah, tokoh berdasarkan perannya dari segi cerita dapat dibagi menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama adalah tokoh yang menjadi sentral atau pusat cerita dalam pementasan drama. Tokoh utama setidaknya ditandai oleh 4 hal, yaitu: pertama, paling sering atau dominan muncul dalam setiap adegan; kedua, menjadi sentral atau pusat perhatian tokoh-tokoh yang lain; ketiga, kejadian-kejadian yang melibatkan tokoh lain selalu dapat dihubungkan dengan peran tokoh utama; dan yang keempat, dialog-dialog yang dilibatkan tokoh-tokoh lain selalu berkaitan dengan tokoh utama. Sedangkan tokoh pembantu adalah tokoh yang dilibatkan atau dimunculkan untuk mendukung jalan cerita dan memiliki kaitan dengan tokoh utama. Berikutnya, tokoh berdasarkan perannya dilihat dari segi perwatakan dapat dibagi menjadi 4. Pertama, tokoh berkembang adalah tokoh yang mengalami perkembangan nasib atau watak selama pertunjukan. Misalnya, awalnya tokoh tersebut adalah tokoh protagonis, kemudian berubah menjadi antagonis ataupun sebaliknya. Kedua, tokoh pembantu adalah tokoh yang diperbantukan untuk menyertai, melayani, atau mendukung kehadiran tokoh utama. Tokoh pembantu memerankan suatu bagian penting dalam drama, tetapi fungsinya tetap sebagai tokoh pembantu. Misalnya dalam cerita Ramayana, Laksmana, adik Rama, adalah tokoh pembantu. Ketiga, tokoh statis adalah tokoh yang tidak mengalami perubahan karakter dari awal hingga akhir dalam suatu pementasan drama. Misalnya, tokoh yang berkarakter jahat dari awal sampai akhir
ataupun tokoh yang berkarakter baik dari awal sampai akhir. Terakhir, tokoh serba bisa adalah tokoh yang dapat berperan sebagai tokoh lain atau memiliki peran ganda. Misalnya, raja yang menyamar menjadi pengemis. Berikutnya, dilihat dari segi dialog. Dialog merupakan bentuk percakapan antar tokoh. Ada 3 elemen yang tidak boleh dilupakan dalam sebuah dialog. Di antaranya, pertama adalah tokoh. Tokoh adalah pemeran yang akan berdialog dalam pementasan drama. Kedua, wawancang. Wawancang adalah dialog atau percakapan yang harus diucapkan oleh tokoh. Contoh, "Jangan pergi," kata Rian. "Maaf, aku harus pergi," kata Anissa. Percakapan antara Rian dan Anissa disebut dengan wawancang. Yang ketiga, ada kramagung. Kramagung adalah petunjuk perilaku, tindakan, atau perbuatan yang harus dilakukan tokoh. Kramagung biasanya dicetak miring di dalam tanda kurung. Contoh, menggenggam tangan Anissa, melepaskan genggaman Rian. Itu merupakan kramagung karena merupakan petunjuk perilaku. Unsur-unsur berikutnya ada latar. Latar adalah keterangan mengenai ruang dan waktu. Penjelasan latar dalam drama dapat dinyatakan dalam petunjuk pementasan atau kramagung. Latar juga dapat dinyatakan melalui percakapan para tokohnya. Dalam pementasannya, latar dapat dinyatakan dalam tata panggung ataupun tata cahaya. Nah, unsur berikutnya adalah bahasa. Bahasa merupakan media komunikasi antar tokoh. Bahasa juga bisa menggambarkan watak tokoh, latar, ataupun peristiwa yang sedang terjadi. Dalam drama, bahasa yang digunakan biasanya adalah bahasa sehari-hari ataupun bahasa pergaulan. Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai menafsirkan isi drama dari segi tanggapan pementasan drama dalam tayangan sehari-hari. Sebuah pementasan semacam drama dapat disaksikan melalui televisi. Akan ada banyak kesan yang menarik dari suatu pementasan drama. Ketertarikan itu bisa karena ceritanya yang mendebarkan, para pemainnya, settingnya, atau hal-hal lainnya. Kesan-kesan kemungkinan besar tidak akan sama antara penonton satu dengan lainnya. Misalnya, dalam menonton sinetron, si A menganggap ceritanya menarik, sedangkan si B menganggap ceritanya biasa saja. Tanggapan seperti itu sah-sah saja karena tergantung pada kesukaan masing-masing. Hal yang perlu diperhatikan, tanggapan yang baik tidak sekadar menyatakan setuju atau tidak setuju. Tanggapan harus disertai dengan alasan-alasan yang logis dan meyakinkan. Selain itu, tanggapan hendaknya menggunakan kata-kata santun yang tidak menyinggung perasaan orang lain. Berikutnya, kita akan membahas teks drama dari segi struktur dan kaidah kebahasaannya. Pertama, kita akan membahas mengenai struktur drama. Yang pertama ada prolog.
Prolog merupakan pembukaan atau peristiwa pendahuluan dalam sebuah drama. Bagian ini biasanya disampaikan oleh tukang cerita atau dalang atau narator untuk menjelaskan gambaran para pemain, latar, dan sebagainya. Berikut adalah contoh prolog. Suatu ketika, terdapat sebuah kerajaan yang diperintah oleh seorang raja yang bijaksana. Namanya Raja Henry. Raja Henry memiliki seorang anak bernama Pangeran Arthur. Suatu hari, datanglah seorang pemuda pengembara. Ia datang ke kerajaan dan menemui pangeran yang sedang melamun di taman istana. Selanjutnya adalah dialog. Setelah struktur prolog, maka dilanjutkan dengan struktur dialog. Dialog merupakan percakapan yang melibatkan tokoh-tokoh drama yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak tokoh, problematika yang dihadapi, dan cara tokoh menyelesaikan persoalan hidupnya. Berikut adalah contoh dialog. Sudah jam 7:30 lewat. Kemana perginya Anhar? Kata Amran. Ya kak, jawab Gunadi. Kemana katanya Anhar tadi? Tanya Amran. Mau mancing ke tempat kita mendapat ikan besar dulu kak, jawab Gunadi. Itu merupakan contoh dialog. Di dalam dialog, tersaji urutan peristiwa yang dimulai dengan orientasi, komplikasi, sampai dengan resolusi. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi adalah bagian awal cerita yang menggambarkan situasi yang sedang atau sudah terjadi. Contoh, selamat pagi Pangeran Arthur, sapa pengembara. Selamat pagi, siapakah kau? Tanya Pangeran Arthur. Aku pengembara biasa, namaku Theo. Ku dengar pangeran sedang bingung memilih calon istri, tanya pengembara. Struktur berikutnya adalah komplikasi. Komplikasi adalah bagian yang berisi tentang konflik atau masalah dan pengembangannya bisa berupa gangguan atau halangan dalam mencapai tujuan. Contoh, Pak Tani yang baik hati, mengapa kau memilih istri yang gemuk? Tanya pengembara. Ia adalah wanita yang rajin. Lihatlah, rumahku bersih sekali bukan? Setiap hari ia membersihkannya dengan teliti. Lagi pula, aku sangat mencintainya, jawab Pak Tani. Pangeran hanya mengangguk-angguk. Struktur terakhir setelah komplikasi adalah resolusi. Resolusi adalah bagian klimaks atau turning point dari drama, berupa babak akhir cerita yang menggambarkan penyelesaian atas konflik-konflik yang dialami para tokoh. Resolusi harus berlangsung secara logis dan memiliki kaitan yang wajar dengan kejadian sebelumnya. Contoh, kini aku mengerti tak ada manusia yang sempurna. Begitu pula dengan calon istriku. Yang penting aku mencintainya dan hatinya baik, kata Pangeran Arthur. Pangeran, sebenarnya aku Putri Rosa dari negeri tetangga. Ibunda Pangeran mengundangku ke sini dan menyuruhku melakukan semua hal tadi. Mungkin ibundamu ingin menyadarkanmu, kata pengembara. Akhirnya aku dapat menemukan wanita yang cocok untuk menjadi istriku, kata Pangeran Arthur. Nah, setelah
prolog, dialog, maka struktur drama yang terakhir adalah epilog. Epilog adalah bagian terakhir dari sebuah drama yang berfungsi untuk menyampaikan intisari cerita atau menafsirkan maksud cerita oleh narator atau dalang pada akhir cerita. Nah, epilog ini biasanya dia opsional, bisa ada, bisa tidak. Berikut adalah contoh epilog. Pangeran Arthur dan Putri Rosa akhirnya menikah dan hidup bahagia selamanya. Setelah kita membahas mengenai struktur drama, selanjutnya kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan teks drama. Yang pertama adalah kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Kalimat langsung ditandai dengan pemakaian tanda petik. Contoh, kamu sudah buat PR? Tanya Yanto. Belum, ini baru mau pinjam punya kamu, jawab Agus. Dalam percakapan tersebut digunakan tanda petik untuk menyatakan kalimat langsung. Berikutnya adalah kata ganti. Kata ganti atau pronomina adalah suatu kata yang dipakai untuk mengganti orang atau benda. Kata ganti persona dibedakan menjadi 3, yaitu pertama, kata ganti orang pertama. Tunggal menggunakan kata aku, saya. Sedangkan jamaknya menggunakan kami, kita. Berikutnya, kata ganti orang kedua tunggal menggunakan kata kau, kamu, engkau, anda. Sedangkan jamaknya menggunakan kata kalian, kamu sekalian, anda sekalian. Dan yang ketiga, kata ganti orang ketiga tunggal menggunakan kata dia, ia, nya. Sedangkan jamak menggunakan mereka. Contoh, aku sudah menjenguk Sri kemarin, kata Agung. Kok kamu nggak bilang-bilang, kata Alit. Kata aku dan kamu merupakan kata ganti. Selanjutnya adalah kata baku dan tidak baku. Kata baku merupakan kata yang sesuai dengan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sedangkan kata tidak baku merupakan kata yang dipergunakan dalam percakapan sehari-hari dan bersifat non-formal atau tidak resmi. Berikut adalah contoh kata tidak baku dan kata baku. Sekedar, kata bakunya sekadar. Kualitas, kata bakunya kualitas. Apotik, kata bakunya apotek. Merubah, kata bakunya mengubah. Resiko, kata bakunya risiko. Enggak, kata bakunya tidak. Selanjutnya adalah kosakata percakapan. Kosakata percakapan adalah pembendaharaan kata yang berkaitan dengan komunikasi. Dalam teks drama banyak ditemukan kosakata percakapan. Contoh, Ri, nanti aku main ke rumahmu ya? Tanya Sri. Oke, jawab Ari. Kata main, rumahmu, oke merupakan kosakata percakapan. Selanjutnya adalah konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan kata hubung yang menyatakan urutan waktu, seperti kata sebelum, sekarang,
setelah itu, mula-mula, kemudian, lalu, saat, ketika, dan sebagainya. Contoh, kamu sudah harus pulang sebelum jam 8 malam. Perintah ibu. Iya, Bu. Kata sebelum merupakan konjungsi temporal. Selanjutnya adalah kata kerja. Kata kerja atau verba adalah kata yang menggambarkan suatu proses, perbuatan, atau keadaan. Kata kerja biasanya ditandai dengan imbuhan menasal dan ber, serta kata dasar, seperti kata menyuruh, menobatkan, beristirahat, merasakan, bertamasya, lari, tidur, dan sebagainya. Contoh, Ma, besok pagi jadikan kita berolahraga di lapangan? Tanya Abi. Jadi dong, besok kita bertemu di sana, jawab Ima. Kata berolahraga dan bertemu merupakan kata kerja. Berikutnya, kata sifat. Kata sifat atau adjektiva merupakan kata yang menyatakan sifat dan secara umum bisa digabung dengan kata lebih dan sangat, seperti rajin, baik, cantik, besar, lemah, bijak, dan sebagainya. Contoh, bagaimana keadaanmu sekarang? Tanya Rara. Tubuhku masih terasa lemah, jawab Rora. Kata lemah merupakan kata sifat. Berikutnya adalah kalimat seru. Kalimat seru adalah kalimat yang mengungkapkan rasa hati, seperti kagum, heran, senang, sedih, ditandai dengan kata alangkah atau betapa. Bisa juga kata yang lainnya. Contoh, wah, bagus sekali gambarmu, puji Sapri. Terima kasih, kata Andi. Wah, termasuk juga kata seru dalam kalimat seru. Berikutnya adalah kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang berisi atau bermaksud untuk memberi perintah atau suruhan. Contoh, buang sampah pada tempatnya, kata Pak Doni. Baik Pak, jawab Agung. Buang sampah pada tempatnya merupakan kalimat perintah karena berisi suruhan atau perintah. Berikutnya adalah kalimat tanya. Kalimat tanya atau interrogatif adalah kalimat yang isinya menanyakan sesuatu atau seseorang. Beberapa jenis kata tanya di antaranya kalimat tanya yang hanya perlu jawaban ya atau tidak. Contoh, Tiara, kamu suka sama Dio? Tanya Santi. Tidak, jawab Tiara. Kedua, kalimat tanya yang tidak perlu jawaban atau retoris. Contoh, coba kamu bayangkan perjuangan ibu membesarkanmu, kata ayah. Ayu hanya bisa terdiam. Ketiga, kalimat tanya yang memiliki tujuan selain bertanya. Misalnya, yang pertama, kamu mau tidak mengambil barang di sana? Merupakan permintaan. Kamu mau bekerja di sini? Merupakan ajakan. Masa kamu yang berpenghasilan tinggi tidak punya uang untuk bersedekah? Merupakan sindiran. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai menulis teks drama. Yang pertama adalah kita harus menentukan topik.
yakni berupa suatu peristiwa yang menarik dan memiliki konflik yang kuat. Setelah menentukan topik, langkah selanjutnya adalah menentukan tokoh dan penokohan. Menentukan tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya serta karakternya penting dalam sebuah teks drama. Setelah itu, membuat kerangka alur. Membuat kerangka alur yang menarik dan tidak mudah ditebak atau penuh kejutan akan membuat drama menjadi lebih menarik. Keempat, mengembangkan kerangka. Mengembangkan kerangka ke dalam dialog-dialog dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan yang tepat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar video ini dapat bermanfaat untuk kita semua.